Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 30. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-30. Sekarang jam 11.19 malam. Oh ya Allah, kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada High Hopes dari Panic at the Disco, di-request oleh Yoza Anugrah. Lalu ada I Don't Care, Ed Sheeran feat Justin Bieber, tadi di-request oleh Mazgun. Lalu ada Dubi Dubi Du dari Ara La Princesa de los Niños, di-request oleh Mas Nebuan. Tadi sebenarnya ada 2 request lagi, ada 2002 dari Anne Mary, kemudian ada satu lagi tadi apa ya requestnya? I really want to stay at your house, tapi akan kita putarkan nanti ya, setelah segmen ketiga ini. Kita akan masuk ke segmen ketiga. Sekarang, sementara tadi saya sudah ngemil-ngemil, ya lapar sih sebenarnya. Tadi saya makan kebab, sekalian ngobrol-ngobrol sama Kaya di belakang panggung. Sebentar. Ada 2 pertanyaan sebelumnya. Sebelum masuk ke segmen 3 ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan dari Nato Evoker, Bang Adli asli mana? Di halaman About Page-ku sebenarnya ada. Aku asli Payakumbuh, Sumatera Barat. Iya, sebelumnya domisili di Padang, Sumatera Barat, tetapi pindah ke Payakumbuh sejak akhir November kalau tidak salah. Awal Januari lah ya, kira-kira. Aduh. Ngapa lagunya ke? Oh, ke play deh. Iya, jadi laptopku. Jadi ya seperti itu. Saya aslinya dari Payakumbuh, Sumatera Barat, kemudian pindah dari Padang ke Payakumbuh dari awal Desember begitu. Sehingga sebenarnya ini sudah masuk ke episode ke-30-an berapa ya seharusnya. Cuma karena ada beberapa kali jeda, seperti kemarin kan pindahan ya, jadi tidak sempat untuk di UMR. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, ada pertanyaan lagi Kaya. Pertanyaan untuk Kaya. Kaget. Nusa Kira menanyakan, lapar nggak Bang lihat Adli makan? Lagi nyemil juga sih nih. Hehehe, jadi tidak lapar. Iya, keuntungan Anda yang jadi VTuber ya itu sebenarnya enak. Jadi tidak perlu khawatir kalau kelihatan orang makan, tidak perlu segan. Betul. Mau kaki angkat 1, mau ada warteg juga aman aja. Betul. Ada pertanyaan lagi dari Nusa Kira. Pilih Indomie atau mie sedap? Indomie. Kenapa? Apa ya, rasanya mie sedap tuh kurang aja gitu. Gini, salah. Ininya kalau Indomie, kalau mie goreng Indomie. Kalau mie kuah, mie sedap yang kari itu mantep banget sih. Asli, kari kental kan ya? Iya itu. Ih, asli. Itu enak banget. Ya Tuhan. Dibanding karinya Indomie tuh, itu mantap betul. Asli, ya Tuhan, asli kari kental itu aku dari SMA, dari tahun 2000 berapa tuh ya, 2010, 11. Wih, ya Allah, kentalnya enak coy. Bikin Mas Adli. Emang boleh bahas mie di jam segini? Masih jam 11.23 sih. Kalau Jihan mau pesan mie ya belum terlalu malam untuk order GoFood. Cuma ongkos kirim mahal sih kalau nggak pakai GoFood Plus. Emang masih ada yang jual? Ya ada dong seharusnya. Aku jadi mau ngambil stok mie aku. Ya udah gas. Kita masih ada 2 segmen lagi dan masih banyak ngobrol-ngobrol sama Kayaknya. Kita lanjutkan. Masuk ke segmen ketiga, Stories Behind Streaming Scene of Gestar.
BTW aku Migaga tidak tahu. Sejujurnya meskipun sampai sekarang Migaga itu kayaknya lagi banyak itu loh. Banyak naik daun kan ya basically Migaga kira-kira ini. Apalagi banyak rumor-rumor dan cerita-cerita kemarin kan ya. Tapi aku belum ketemu yang serak dengan Migaga. Migaga tuh kalau personally aku suka yang itu jalapeno Mas Adli. Cobain deh. Orang banyak yang ngomong itu. Kayaknya siapa ya? Iya. Minggu lalu juga ada yang bilang begitu kalau tidak salah. Itu cobain deh jalapeno, mantap. Perlukah aku catat biar aku tidak lupa ya? Boleh. Catat. Soalnya rasanya Untuk aku menambah punya. stok mie gorengannya. Oke. Mas Adli suka mie goreng apa mie kuah? Aku sukanya mie. Sejujurnya aku lebih suka mie burung dara. Waduh. Aku nggak tahu ya, tapi di Jawa itu mungkin padanannya mie gacoan. Aku itu suka pedes dan aku tahan. Aku nggak tahu ya apakah yang lagi nonton dan lagi mendengarkan tahu dengan geprek bensu. Aku Ya tahu. Aku kenal dengan geprek bensu itu di level 1, kemudian berangsur-angsur naik sampai level 10. Dan level 10 itu oke. Aku makannya. Level, hah? Iya 10. 10? Iya, jadi kalau aku beli geprek bensu, aku pasti bakal beli yang 10. Wah. Sama dengan mie gacoan itu, basically kalau di sini namanya mie nuklir ya, contohnya di Padang kemarin, atau di sini di kotaku sekarang mie ABS gitu. Dan aku makan yang pedes banget itu oke. Oh, berarti kuat banget perutnya ya? Iya, begitu. Tapi itu kan basically aku tuh membangunnya dengan cara adaptasi. Ya adaptasi. Tapi kan ya. Kayak pernah sakit nggak gitu? Pernah dong. Dalam proses itu. Oh, pernah. Pernah dong, kan kalau misalnya dulu pas awal-awal tentu banyak minum ya, dan banyak apalagi muter-muter perutnya, dan apalagi kalau misalnya perut lagi tidak cocok, kemudian kan nanti bisa muter dan sering bolak-balik ke WC ya. Tapi soalnya aku dulu pernah makan kayak aku lupa kayak levelnya berapa, tapi pokoknya pedes banget deh, dia itu pedes banget dan itu bikin aku masuk rumah sakit. Oh, aku tidak sampai ke rumah sakit, pelan-pelan dibil ya perutnya, betul. Aku basically aku kayak adaptasi, mungkin contohnya yang dari geprek bensu deh kakak tadi. Jadi kalau perlahan-lahan sedikit dulu, nanti lama-lama banyak. Tapi sampai rumah sakit tidak kayaknya. Oh iya. Aku itu kendala perutku yang paling parah itu kayaknya kalau kebanyakan makan, itu nanti keluar semua. Beberapa kali itu sering. Contoh ya, pas bulan puasa itu kan kita sahur ya, dan aku dulu itu sering kayak beli makanan banyak gitu loh. Aku nggak tahu ya, tapi bagi para penonton dan para viewer itu mungkin 3 kotak martabak itu mungkin kebanyakan, ya kan ya? Kayak aku makan, ya 3 loyang. Aku tapi bukan loyang manis ya. Aku di Padang dulu itu sering beli martabak Juragan, nama brandnya. Itu aku beli martabak asin, martabak yang telur itu 2 loyang. Terus martabak manis 1 loyang. Itu kan banyak ya porsinya. Tapi kan mereka itu punya kayak promo gitu loh. Jadi kan kalau beli 3 itu mungkin bisa kena 40-an berapa begitu. Dan itu banyak. Kalau aku makan martabak manis sahur kan ya, puasa kan didorong ya jam 3 jam 4 ke bawah. Belum makan nasinya kan. Jadi waktu-waktu seperti itu ya biasanya kebanyakan begitu. Belum nanti disodori dengan kopi yang harus diminum. Belum dengan air putih. Jadi gak masuk akal. Jadi ya begitu. Makanya keluar lagi. So it's actually understandable. Kok bisa makan 3 kotak martabak tapi masih kurus? Aku pun tak tahu sejujurnya. Kayak aku saban hari khususnya lurus tuh kayaknya langsung turun ke bawah. Agak barbar, iya, tapi begitu. Di Twitter aku pernah share beberapa kali kan ya, aku foto buah sirsak yang sebesar muka aku, basically itu aku habisin sendiri basically. Cuma basicnya kayak 2 jam habis sendirian. So ya beginilah saya. Oh, mungkin ada satu lagi ya fun fact aku. Ini fokusnya ke aku bukan ke Kaya. Ini fun fact mungkin ya. Gak apa-apa. Berat badanku itu stabil di 42 dari 2013 sampai sekarang. Basically naiknya cuma ke 45, turunnya paling bawah itu 39.
ganti-ganti. Makanya aku basically sekurus dan seramping ini. Iya, 42 kilo. Wah. Itu wah. Mau tukeran. Tinggiku itu Aku cuma mau makan 15. banyak. Tinggiku cuma Nggak kurus, 154,5 dan beratku cuma 42. Jadi ya beginilah ya mini mungil begini. Jadi kalau disodori makan, mau makan ini nggak mau, mau dibeliin itu nggak mau, ya udah gas aja, nanti aku makan habisin. Kayak basically aku tuh kayak tempat penampungan makan mungkin ya. Ngeliatnya aku gitu. Aduh. Waktu kurus banget, kuat banget makannya semenjak weightlifting. Nah ya, mungkin aku kalau misalnya ada dana lebih aku bakal ikut kayak nge-gym atau olahraga gitu ya, biar bisa mungkin naikin berat badan. Apa? Naikin itu ya masa otot. Iya bu, betul. Kan ya 42 ini kayak kurus kerempeng gini ya. Meskipun ya tidak sekurus tulang ya, tapi kan ya mungkin naik sedikit mungkin oke. Begitu. Udah ya? Bisa. Udah. Banyak sekali. Ada pertanyaan dari Nusa Kira ini ke aku sebenarnya. Nggak takut match rate Bang, makan samyang. Samyang basically tidak pedas bagiku. Wah. Ya serius li. Ada lain ini Mas. Kayak pedas merica-nya ada, tapi itu tidak pedas. Kayak pedas ngegigit dikit gitu doang gitu lah. Tidak pedas yang huha bikin bibir kayak Angelina Jolie. Oh itu aku samyangannya udah udah bingung. Nah ya begitu. So ya begitulah ya. Mungkin memang adaptasi tadi ya. Oke. Iya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi nih tadi dari Nusa Kira. VTuber favorit siapa? Adakah? VTuber favorit. Kalau luar aku suka, dan dia ini sebenarnya termasuk kayak yang apa ya? Yang bikin aku pengen terjun ke dunia VTuber juga sih contohnya gitu. Oh, oke. Iya. Untuk luar tuh ada Kusuha. Kusuha? Iya, itu dari Niji Sanji. Dia orang VTuber Jepang. Masih aktif? Dia masih aktif sekarang. Dia di YouTube kan. Kalau yang di Twitch, Shoto. Shoto? Yes, Shoto. Aku gak pernah dengar kedua-duanya. Kusuha? Yes, Kusuha. Dia dari Niji Sanji. Kalau Shoto dia indie sih, dia indie VTuber. Oke. Aku tadi nanya aktif itu karena Niji Sanji itu kan lagi aktif-aktifnya layoff ya. Ya, begitu deh. Cuman kayaknya Kusuha sih, kayaknya sih kalau dia di nonaktifkan sih Niji Sanjinya ambiar ya, nggak tahu ya Allah. Ya gitu deh mukanya. Oh, oke. Kalau lokal sebenarnya bukan VTuber sih, dia lebih ke streamer. Tahu Milia, Mas Adli, manca. Kayaknya tidak, tapi mungkin pernah lewat di Twitter. Nah ya, itu aku dulu ngefans banget sama Manca. Dulu? Apa sekarang sih maksudnya? Ya, maksudnya kayak dulu aku dalam arti dulu kayak aku kayak mengagung-agungkan banget lah gitu, kayak jadi panutan banget lah gitu. Karena dia lawak banget Mas Adli. Manca tuh selawak itu. Aduh, ini ada yang komen. Ada yang komentar di kolom chat room, kayaknya orang-orang relate, aku yang tidak relate kayaknya. Iya. Manca tuh lucu banget. Oh, ini setara dengan Kobo Kanairu kah? Yang mana nih? Manca dia bukan VTuber sih, dia kayak streamer biasa gitu. Dan dia isi kontennya ya kayak VOD dia yang lucu-lucu aja gitu, yang kocak-kocak. Ya gitu, nggak yang kalau stream live sih ada, cuman maksudnya banyakannya yang up tuh konten-konten yang dia kocak-kocak lucu-lucu gitu. Manca Milia. Pernah dengar Milia? Kayaknya aku tidak. Nanti aku coba cari ya. Oke. Itu bergaming lah pokoknya dia dulu. Oke, ini ada komentar juga sebenarnya dari Nato Evoker. Niji Sanji agensi VTuber apa universitas sih? Cepet banget pada graduate. No comment. Aduh ya Tuhan. Aduh, kita lanjut kayaknya. Aduh, aku pusing. Malah di roasting di sini. Kita lanjut, pertanyaan dari aku yang pertama. Ada kebiasaan kah
habit before or during streaming? Ada kebiasaan yang biasa dikerjain kah? Kalau lagi atau pas sebelum streaming? Kalau sebelum streaming nggak ada sih. Paling kayak persiapan cemilan, minum yang jelas, air putih, kopi. Oke. Kalau pas streaming kebiasaan apa ya? Sering menyebut kebun binatang sih, isi kebun binatang. Keluar semua? Bisa keluar semua kadang-kadang gitu. Terus kadang-kadang apa ya? Ini nggak ada yang benar sih kayaknya kalau kebiasaan aku sih. Kagetan. Aku dikit-dikit kaget soalnya orangnya. Terus ada orang yang misalnya makin fokus kan kadang-kadang makin jago ya mainnya gitu, atau kadang-kadang makin ya fokus lah gitu kan. Kalau aku semakin fokus semakin brainless, makin hilang arah. Jadi kayak butuh tuntunan kalau untuk game-game tertentu. Kok agak lain? Itu yang aku rasain sih. Kok agak lain? Orang bukannya kok agak lain? Kamu kalau misalnya fokus, kenapa malah jadi semakin tidak nyambung? Apa ya? Nggak tahu. Aku pun nggak tahu. Cuman nggak tahu deh. Aku ngerasanya gitu sih. Jadi kayak mungkin karena saking fokusnya jadi malah hal-hal yang terlihat di depan mata, misalnya di game itu malah jadi nggak kelihatan ke aku gitu, malah lihatnya ke yang lain-lain. Salah satu contohnya misalnya seperti itu gitu. Gimana ya jelasinnya, aku bingung gitulah bukunya. Oke. Ada komentar Lagi ini ya. di YouTube berkaitan sama yang tadi, kebiasaan kopi favorit kayak sekarang apa? Kamu kalau beli kopi itu beli atau kamu bikin di rumah? Aku kadang-kadang bikin. Kalau di rumah bikin tuh Good Day, boleh sebut merek kan? Boleh lah ya. Boleh. Good Day. Kalau misalnya beli, aku biasanya beli yang seliter atau enggak yang lagi promo aja sih. Misalnya kayak buy one get one, buy one get three gitu. Buy two get three gitu. Kan ada tuh yang bundle-bundle gitu. Tapi yang sekarang aku lagi sering banget beli itu dari Konichiwa, ada nama kafenya Konichiwa, kafe Konichiwa. Ada di Padang dulu ada, tapi aku kayaknya nggak pernah nyoba. Warnanya biru kalau tidak salah kan ya? Ada garis-garis biru ya, ada. Dan Kopi aku Konichiwa. sukanya tuh yang ini, charcoal coffee. Aku sering beli itu. Charcoal. Charcoal itu arang, kopi arang. Tapi versi ice-nya. Nanti dia dikasih ada susu juga dikit. Tapi aku biasanya mintanya no sugar sih. Jadi dia nggak nama-nama. Jadi nggak terlalu manis lah ibaratnya gitu. Tapi kamu di rumah minum kopi Good Day? Ya kalau lagi pengen bikin. Good Day Soalnya manis kalau kan ya? Iya manis. Jadi biasanya aku bikin kayak sedikit doang. Sisanya aku kasih es batu aja yang banyak. Oh, sesachet itu tidak habis? Enggak. Oke. Jadi nggak terlalu manis gitu kan, aku nggak bisa kopi manis gitu. Kalau misalnya emang ada kopi hitam yang aku lagi pengen, karena aku kalau kopi hitam tuh kalau misalnya kayak misalnya americano kayak gitu jarang banget yang minumnya yang panas, Mas Atli, karena aku suka yang es. Oke. Aku di rumah bikin Nescafe sih. Kopiku cuma Nescafe basically. Kalau beli di luar pun aku mungkin beli ice latte. Ya, nah Es coffee sedangkan latte. kalau misalnya di rumah itu yang kayak yang kopi hitam itu stoknya biasanya kayak kopi kelapa api gitu. Dan aku kurang suka gitu. Aku kopi kapal api juga nggak suka. Kopi luwak kayaknya pernah coba, tapi Kopi kayaknya luwak lumayan. ya lumayan sih. Tapi aku lebih fokus ke Nescafe. Aku bikin kopi hitam doang, nggak dikasih gula. Nah ya itu lebih enak sih. Lebih tahan lama juga. Aku Lebih milih tahan Nescafe lama. gara-gara Nescafe itu tidak ada ampas sih, basically. Bener, gak ada ampasnya. Nah, sekarang yang lagi stok sih Good Day gitu, karena di bawaan orang rumah. Jadi nggak beli yang lain dulu. Makanya lebih sering beli di luar, nyari-nyari yang bandel-bandel lah gitu. Banyak tuh bandel-bandel. Oke. Habis kah jawabannya yang ini? Tadi kayaknya kamu mau ngomong sesuatu lagi. Apa tuh? Yang ini, yang habit before ordering streaming. Oh, apa ya? Paling itu. Paling suka bengong. Kenapa bengong? Kayak
gimana ya, kadang-kadang suka saking nikmatin gamenya gitu, kalau misalnya gamenya kayak misalnya kalau main Genshin kan sibuk explore tuh, Ya. sampai lupa kalau aku tuh lagi stream gitu. Kadang-kadang sampai lupa liat chat I see. kayak gitu, jadi sibuk sendiri aja gitu, atau nggak lagi main, misalnya lagi main Cyberpunk sibuk bekal-bekal orang ya kan, tahu-tahu iya kan gue lagi streaming, kenapa gue nggak liat chat gitu. suka asik sendiri anaknya. Aduh, capek. Bengong sama dengan fokus. Oh, oke, aku pikir tadi bengong itu artinya bengong as in. Oh, aku pikir begitu. Tapi kan kalau kamu bengong gitu kan orang nggak bakal tahu ya. Kalau aku kan pakai webcam, aku kalau misalnya bengong kan aku memang kelihatan ya. Kalau kamu kan pakai fitur berarti jadi orang nggak tahu dia ini ngapain, tidur apa gimana, kan nggak ada yang tahu ya. Makanya itu aku ngerasain banget tuh dulu tuh awal-awal stream sih. Jadi kayak tahu-tahu pas aku cek lagi VOD-nya, kok aku kebanyakan diem ya. Pas aku lihat kontennya, oh iya aku lagi fokus explore. I see. Kayak gitu-gitu sih. Ya Tuhan. Ini ada komentar di kolom chat. Biar dia inget, saya terkadang harus reading jump scare biar inget kalau dia streaming. Iya. Saya yakin J. Ackerman ini tadi pas aku bikin klip dia tuh udah jadi VIP sejak lama. Pasti dia salah satu orang yang sepertinya senang melihat Anda kesusahan ya ketika lagi main game. Oh jelas, sudah adalah benar pokoknya, adalah benar lah pokoknya. Oke. Ngaku Anda J, ngaku. Jangan bersembunyi. Capek. Aku mau bertanya sesuatu kayak tadi. Kamu kan streaming dan itu pakai musik kan di belakang. Apakah musiknya kamu susun dulu? Enggak, aku emang udah, maksudnya disusun khusus gitu buat stream gitu maksudnya. Betul, dibikin playlist khusus gitu apa ngalir doang? Enggak, aku pakai playlist yang aku punya aja. Oh, I see. Soalnya aku kan kalau misalnya di Spotify itu ada playlist, misalnya playlist lagi chill, playlist lagi kayak misal playlist K-pop atau playlist Jepang atau gitu anime gitu. Ya udah, kalau misalnya aku lagi bosan sama yang ini pakai yang ini kayak gitu sih, nggak ada yang khusus buat stream gitu nggak. Oke. Musik buat gacha khusus tapi bang. Kenapa khusus? itu ritual jatuhnya. Kenapa? Kalau tidak pakai musik khusus gimana? Nggak dapat gacha yang bagus kah? Ini kepercayaan bodoh aku aja sih. Kenapa? Jadi aku lupa itu asal awalnya gimana. Cuman kayaknya karena aku beberapa kali dapat bagus pakai lagu pas aku lagi dengar lagu itu, jadi sampai sekarang tuh kayak kalau misalnya mau gacha pakai lagu ini siapa tahu hoki gitu. Jadi itu lagu gacha sebutannya. Ritual wajib lah, lagu ritual untuk menggacha. Lalu sampai sekarang apakah tetap beruntung? So far yang gagal 2 kali kayaknya, 2-3 kali nih. Dari sisanya sih banyak. Lumayan banyak, tapi ya nggak banyak banget sih. Cuman maksudnya sejak itu aku mencoba untuk pakai lagu itu sih ada aja keberuntungannya gitu. Walaupun nggak selalu kayak legendary gitu, nggak. Cuman nggak apes banget lah, nggak bau banget lah. Yang penting gacanya gitu. Oke. Menghibur diri sendiri, kopium banget nih orangnya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari viewer sebenarnya, tapi saya lupa kayaknya. Dari Nusakira, game favorit apa? Game favorit, waduh, apa ya? Kalau Cyberpunk dong. Kamu kan suka membegal-begal orang ya? Nah itu dia, aku mau ngomong itu sih. Kalau misalnya dibilang dari segala macam aspeknya sih, aku suka Cyberpunk. Karena suka begal-begal tadi? Kayak ya nggak tahu, kayak seru aja gitu. Oke. Selain itu? Apa ya? Nggak, dia tuh tipe gamenya yang nggak harus fokus ke main story doang soalnya gitu. Jadi kita bisa free ngejain side questnya yang lain atau ngikutnya ke kemana, pokoknya ataupun kalau nggak mau ngerjain apapun juga cuman
ngebegal-begal atau cuman mencari pundi-pundi pun juga nggak apa-apa gitu. Oh, I Makanya sampai see. sekarang aku belum tamat-tamat tuh gara-gara itu. Oke. keasikan muter-muter aja gitu, nggak ngejar-ngejain mainnya, main story-nya. Oke, berarti jawabannya game favorit ialah Cyberpunk 2077. Bisa dibilang itu sama Genshin. Tetap walaupun Genshin aku lagi burn out, tapi aku padamu Genshin. Oke. Ada komentar nih di chat room sebenarnya. Emang psikopat aja dia, nggak boleh lihat orang nongki di nuklir sama dia. Kamu kenapa? Ya maaf. Oh, tapi di dunia nyata kamu kadang-kadang juga iri. Enggak kok, aku di dunia nyata aku baik hati dan tidak sombong. Oke, berarti hanya di game Cyberpunk saja ya. Dibilangin itu pelampiasan. Oke. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari viewer lagi ini. Nusakira menanya, suka anime Cyberpunk nggak? Yang Edge Runner suka dong, suka. Aku udah rewatch itu berapa kali tuh Cyberpunk. Oh, oke. Kalau aku mau tanya dong, Cyberpunk dibandingkan dengan Tokyo Revengers? Dia secara cerita beda sih ya, soalnya jadi aku tidak bisa memilih. Suka dua-duanya, nggak bisa jangan suruh milih, masa nih aku sulit. Jangan. Baiklah. Ini kalau misalnya ditanya misalnya nih Tokyo Revengers sama Jujutsu Kaisen sih. Aku tidak paham. Aku tahu JJK, tapi aku tidak mengikuti JJK. Aku kan selaku orang yang tidak mengikuti anime kan bisa lihat ya beberapa anime yang populer kayak JJK, kayak apa itu yang Nanami? Nah ya itu Nanami JJ itu di karakter di Jujutsu, yes. Terus ada Attack on Titan, itu kan populer ya basically, kayak itu kan menjangkau di luar begitu. Jadi aku tahu tapi aku tidak mengikuti. Ada pertanyaan lagi nih dari Nusakira. Kalau dunia Cyberpunk asli mau tinggal nggak di dunia Cyberpunk kayak Edge Runner? Halo. Iya. Harus tinggal nggak sih? Maksudnya mau kemana lagi? Ya nggak sih? Karena kalau emang udah coba dong tolong terangkan sedikit ke aku yang nggak tahu sedikit pun mengenai Cyberpunk. Kenapa harus tinggal? I mean itu kan ceritanya udah di tahun 2077 ya. Aha. Jadi semuanya udah modern banget dan sudah futuristik banget. Even kayak kitanya sendiri itu kayak udah half android, half human. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang pertanyaannya apa tadi tuh? Mau tinggal nggak di dunia Cyberpunk? Ya kayaknya kalau misalnya dunianya sudah begitu ya kita mau gimana, harus tinggal tuh. BTW ada lanjutannya di bawah itu kayaknya. Kan di Cyberpunk ada Night City, ada kota di bulan. Ya tapi kan untuk bisa ke bulan kayak nggak semua orang bisa ke bulan nggak sih? Oh, oke. Dan apa ya? Ya kayak dunia kita sekarang aja kan ada yang misalnya kasarnya ada yang di pinggiran, ada yang di desa, ada yang di kota, ya kan begitu. Betul. Kan nggak semua orang misalnya dari desa bisa ke kota atau dari kota ke desa. Oke. BTW ini ada komentar di YouTube sebenarnya. Bang Adli nonton JJK bang, worth it banget. Iya kah? Segitunya kah? Kalau dibilang worth it banget, aku nggak mau membias. Cuman kalau emang suka dengan alur cerita yang kayak ada spiritual gitu ya mungkin bisa dicoba. Kayak dia kan curse spirit gitu kan. Oke. Temanya. Mungkin aku coba tonton. Kayak Attack on Titan kan Titan, kolosal, lebih ke gitu-gitu misalnya. Atau nggak, apalagi sih? Ya pokoknya dia gitu lah. Tapi jangan baca manganya Mas Adli, sakit Kenapa? hati. Kenapa?
Sakit hati pokoknya. Ikuti anime saja. Oke, nanti aku coba tonton trailernya dulu ya. Udah aku catat, dari tadi banyak catatanku di buku. JJK itu dukun-dukunan bang. Iya dukun. Kasarnya dukun. Oke. Komentar di YouTube. Halah, Gojo cuma mati. Jangan begitu, jangan mengingatkan aku. Jangan membuka luka. Tidak. Aduh, ini ada bukan, ada pertanyaan lagi dari viewer. Nusakira menanyakan, suka Keanu Reeves yang di Cyberpunk? Suka. Bahkan nggak usah di Cyberpunk. In real life, secara dia aktor di banyak movie pun aku suka. Ganteng ya. Dan dia aktingnya juga pun bagus. Aha. Dan sampai sekarang awet muda banget, ya nggak sih? Iya betul. Gitu aja. Dia kan udah ibaratnya umurnya udah tua ya jatuhnya. Mungkin udah 40-50an kan ya. Apalagi kan kita ya basically dari Matrix dulu sampai sekarang kan udah 20-an lebih ya. Nah, itu bandingin muka dia sekarang sama yang Matrix dulu. Nggak ada bedanya. Cuman ya paling lebih stern aja udah. Betul. 60-an? Vampir kali dia. Oke. Tapi basically aku kalau ini agak-agak realistis ya. Tapi kan orang kalau ada duit ya bisa botox sih. Iya sih. Cuman walaupun emang misalnya dia botox ya, tapi dia nggak kelihatan kayak botox nggak sih? Emang awet muda aja gitu. Iya, ya kan? Kan biasanya kalau ada lah ciri-ciri khas orang yang pakai botox gitu kan, kita kayak kadang-kadang bisa lihat lah gitu. Ini nggak ada di dia. Emang udah awet muda aja buat aku deh. Oke. Sebentar, aku tidak ada ketinggalan chat apa-apa kan ya pertanyaan? Tidak, oke. Kita lanjutkan kalau gitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips and trick kah untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Kayak yang tadi ya pertanyaannya. Beda sih, yang tadi kan tips and trick untuk kamu percaya diri. Sekarang kan tips and trick streaming. Apa ya? Bingung. Kayaknya jawabannya sama deh. Just be yourself aja. Oke. Soalnya ya ada pasti wajar sih kita kayak pasti kalau pas streaming tuh kayak ngelihat viewers ya kan. Pasti aduh kok nggak ada yang nonton ya. Kok sepi ya gitu, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang nyapa gitu. Pasti sedih sih ada pasti. Cuman ya udah jadiin itu apa ya, motivasi buat lebih berkembang aja gitu, kayak lebih mikir ke depannya gimana caranya untuk lebih mungkin interaksinya kurang mungkin sama chatnya, atau mungkin gamenya juga mungkin harus diganti kayak gitu-gitu sih. Terus ya udah jangan lihat orang lain boleh untuk motivasi, tapi jangan lihat yang minusnya gitu, kayak misalnya kok progres orang-orang cepet ya gitu, kok orang-orang ini misalnya kok virusnya banyak ya, kok yang lain kok gampang membaur ya, sama kok gini gitu. Jangan kayak gitu-gitu deh, pokoknya lebih ke ya fokus ke diri sendiri aja sih kalau aku sih gitu. Buat aku kayak enjoy your own space aja gitu, nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya kontennya menurut lo bagus ya udah gas. Kalau misalnya emang ada yang kasih saran atau komen ya udah terima aja gitu. Buat introspeksi ke diri sendiri ke depannya kayak gitu. Oke, bagus. Itu tips kan ya? Trik ada kah? Ya, triknya gak ada sih, apa ya, paling fokus aja ke gamenya sama streaming. Kamu selaku audio engineer tidak ada trik yang mau dibagi-bagi kah? Mungkin pemilihan lagu. Pemilihan lagu? Saat stream, kadang-kadang aku suka lihat orang, misalnya dia lagi streaming FPS games, tapi lagunya terlalu kenceng, kayak gitu loh, kayak volumenya atau apa gitu. Jadi aku sebagai penonton ya, maksudnya sebagai penonton saat itu ngerasanya aku bingung nih mau fokus kemana gitu, ke gameplaynya apa ke lagunya gitu. I see. Dan itu bikin
apa ya, jadi bikin aku kayak lihat yang lain lah gitu, jadi skip ke dianya gitu. Padahal bagus sebenarnya gitu. Gameplaynya dia gitu, misalnya channelnya dia bagus juga, cuman ya kadang-kadang gitu mungkin ya itu bisa dijadiin itu juga kali, kayak kalau misalnya mau masang lagu jangan terlalu kenceng, dicek dulu gitu streamnya. Makanya kadang-kadang aku juga pas stream juga kadang-kadang pas awal-awal pasti aku kayak kadang-kadang aku nanya gitu, guys ini sound Spotify-nya aman nggak gitu, terus kayak suaraku kencengan nggak gitu, karena kita kan penonton pengennya nyaman dong lihat orangnya gitu. Betul. Dan kontennya gitu, dan videonya gitu kan. Gak mau kayak suara game-nya kegedean, atau nggak suara akunya kegedean, atau suara lagunya kegedean, jadinya nggak balance gitu. Oke. Bagus. Memang kalau yang sudah lama berkecimpung dalam dunia streaming berbeda. Nggak gitu. Oke. Nggak begitu. Ya kan aku juga ya basically. Kayak basically sudah tahu know-how sedikit-sedikit lah ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan aku selanjutnya, most memorable moment after streaming all this time in Twitch, adakah momen yang paling mengesankan? Mengesankan. Iya, aku tanya pertanyaan aku dulu ya, lupa ada pertanyaan dari viewer ternyata. Apa? Yang ini aja dulu yang jawab pertanyaan aku, kayaknya most memorable moment. Memorable moment nih. Pas affiliate kali ya. Susah kan? Pas affiliate. Justru pada saat itu aku amazed karena kalau nggak salah aku sebulan doang kayaknya kalau nggak salah, dan itu aku bingung sendiri juga kok bisa, like how gitu. Aku juga kayak nggak percaya juga gitu, kayak aku sampai kayak Nato, nggak tahu deh Nato inget nggak ya, kayak aku cerita deh ke Nato gitu kayak, menurut lo ini cepet apa lambat? Terus kata dia kalau nggak salah kayak cepet deh gitu. Kayaknya cepet deh. Iya, soalnya affiliate bukannya susah ya katanya gitu. Iya, makanya kayak aku juga nggak nyangka gitu. Cuman ya balik lagi kan sekarang kayak affiliate kan, kalau dari followers kan ya, followers itu kayak orang-orang bisa asal follow aja tapi nggak nonton gitu kan. Betul. Jadi untuk sekarang kayak aku lebih mikirnya gimana cara orang-orang bisa stay di channel aku gitu, untuk nonton, bukan cuma buat follow doang. Oke. Gitu sih. Paling ya itu most yang aku bisa inget dari pengalaman streaming sih pas Avi sih kayak gitu. Berarti kamu teh Avinya September dong? September. Oke. Ada yang dikerjakan kah waktu itu pas Avi? Enggak. Enggak ada perayaan kecil-kecilan gitu? Enggak ada, karena waktu itu walaupun udah Avi tapi ya yang nonton cuman itu aja waktu itu gitu, kayak cuman dikit aja. Aku juga bingung. Kayak yang ibaratnya waktu itu kayak belum ada yang apa ya, bahasa kasar kayak penonton yang benar-benar stay di situ terus gitu. Kayak cuman orang-orang datang dan pergi aja, follow terus pergi, follow pergi gitu. Makanya mungkin cepat gara-gara itu kali, nggak ngerti juga aku. Aku nggak paham, sumpah nggak paham. Aku nggak tahu gimana caranya bisa habis secepat itu. Yang jawabnya bingung sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu ada pertanyaan dari gestar tadi. Bukan, ada pertanyaan dari viewer tadi. Nusa Kira menanyakan, suka Eskiko nggak bang? Nggak suka. Kenapa? Nggak suka. Aku tahu tuh dia maunya arahnya kemana tuh. Iya, aku tahu tuh. Aku juga tahu ini arahnya kemana. Tapi Eskiko kan enak ya, murah, tinggal dipotong bagi 2. Nggak mau. Kapina aja udah. Ya Tuhan, baiklah. Tapi dipikir-pikir udah lama gak makan Eskiko ya. Masih ada tidak ya? Gak tahu deh tuh kalau itu. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. The bittersweet of streaming in Twitch. Kayaknya
momen JJK tadi kayaknya memang berkesan sekali ya. Momen JJK. Yang apa? Iya kan, yang masalah Eskiko ini hubungannya ke JJK kan ya? Iya sih. Aku sih tidak mengerti kenapa aku belum nonton. Karena ada karakter yang Gojo Satoru itu tuh buat aku dia punya peran penting di hidup aku soalnya. Hah? Kenapa lagi? Ini husbandomu? Bisa dibilang ya. Cuman ada yang lain ya? Juga. Jadi gini, jadi pas pas COVID itu, pas mulai COVID tuh, aku tuh kan baru nonton itu kan Jujutsu kan. Dan pas COVID tuh ada masalah yang berat lah pokoknya di hidup aku lah gitu. Yang benar-benar ada di titik terendah aku lah gitu. Dan aku nonton JJK ngeliat dia ya udah jadi kayak apa ya? Semangat, jadi ada semangat hidup lagi lah gitu. Tapi emang bener, sumpah beneran. Gak bohong ini. And if you guys didn't know, I have a tattoo. Tatonya Gojo? Yes. Oke. Oke, BTW aku nggak tahu apakah Kayia tahu atau tidak, tapi aku ada akun di Instagram. Ada cosplayer bagus. Mungkin pernah cosplayer jadi Gojo. Oke. Atau Nanami. Aku tidak tertarik dengan cosplayer. Aku nggak apa-apa dia tidak nyata, tapi yang jelas sudah membangkitkan semangat hidupku kembali. Baik. Tapi kalau misalnya ada yang kepo, aku mau kasih tahu saja ya, biar mungkin kalian juga kena daddy trap juga lah ya, kira-kira. Nama akunnya LAO_COS itu. Wow. Oke. Cosplaynya bagus-bagus sih dari dulu sampai sekarang. Suka cosplayer silakan. Laokos ya, Lao_COS nama akunnya, tapi LAO_COS. Ini tidak dibiayai ya, aku promosi sendiri, sukarela. Kita balik lagi ke pertanyaan aku tadi. Bittersweet of streaming in Twitch, adakah yang rasanya paling sedih banget, terus yang paling seneng selama di Twitch? Yang paling sedih sih pernah ngalaminnya. Tapi semuanya kayak pernah ngalamin gak sih? Kayak viewers 0. Benar-benar dari awal sampai akhir 0. Tapi sebenarnya aku kalau misalnya itu tuh kayak lebih ke, tapi kan mungkin kamu belum tahu ya sama Twitch, jadi mungkin masih waraba-raba, jadi nggak apa-apa. Iya sih, cuman kan ini kan waktu itu kan yang ya ibaratnya aku belum tahu apa-apalah kayak gitu. Betul. Ya waktu itu sih jadi aku mikirnya kayak kok gini ya kayak gitu. Terus sama kadang-kadang suka sebel kalau misalnya ada bot yang nawarin tahu kan? Ya. Yang hello, do you want me to design a character for you? Males tuh. Langsung udahlah, capek banget. Paling gitu-gitu aja sih. Kayak nggak ada yang bener-bener bitter banget. Oke. Berarti paling bitternya yang tadi, kalau viewernya 0. Yang pernah aku rasain itu. Kalau sekarang sih udah lebih ke bodo amat sih. Ya udah jalanin aja. Oke. Yang paling manisnya? Apa ya? Mungkin bisa kenal sama orang-orang baru. Ya, apalagi dengan total followermu segini kan basically banyak ketemu orang ya. Kayak kamu cerita tadi juga, kamu kan basically kayak stranger nggak kenal sama siapa-siapa kan? Yes. Jadi ya seneng sih gitu, kayak bisa jadi tahu kalau aku tuh nggak sendirian di Twitch gitu loh. Ada yang lain juga yang ibaratnya walaupun nggak support secara terang-terangan, tapi at least dengan dia mau memfollow atau lurk aja tuh udah buat aku udah support banget gitu. Jadi I really appreciate that itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari viewer Dodo sama _VT menanyakan, Udah berapa lama stream kah?
begitu ya. Dari ya itu tadi dari 2022 Agustus ya. Berarti Agustus. sudah berapa lama? Saat- 15 bulan? No. Jangan hitung-hitungan Mas Ardi, aku nggak bisa menghitung. Oke. Kan sudah Tahun lama ya. lebih lah, setahun lebih. Betul. Tahun ya? Iya bener. Ada pertanyaan lagi nih dari viewer. Nusakira menanyakan pernah flexing nggak? Pernah flexing? Pernah flexing nggak jadi VTuber ke orang di dunia nyata? Mana ya aku baca? Enggak. Why? Bukan enggak sih, lebih tepatnya aku cuman bukan flexing ya, mungkin lebih ngasih tahu gitu. Aku sekarang nge-stream loh gitu. Itu tapi kayak teman-teman dekat aja sih sebenarnya. Kalau ke secara kayak yang lain, maksudnya yang bukan teman dekat sih aku enggak sih. Oke. Paling kalaupun ada yang tahu, misalnya tiba-tiba tahu itu juga pasti langsung kayak kaget. Hah, lu stream gitu? Iya, cuma bisa jawab gitu dong. Ngapain gitu? Kayak nge-stream apa? Nge-stream nge-game gitu. Ya elah jadi gamer sekarang. Gitu-gitu dong. Oke. Gitu. BTW ini ada 2 komentar yang berkaitan, tapi aku baca yang komentar di Twitch dulu ya. Bukan jadi VTuber biar orang pada nggak tahu mukanya kayak gimana. Iya betul, tapi makanya kan tadi aku bilang aku nge-share-nya hanya ke teman-teman dekat aja gitu. Oh, I see. Jadi gamer lo sekarang itu lebih ke kayak banter, kayak canda-canda gitu kan ya? Iya, bercanda-bercanda karena ya gitu kan IRL aku sama yang VTuber sekarang main game tuh kayak orang juga nggak nyangka gitu, karena kan aku dulu berkaitannya cuma nama musik gitu kan, kerjaannya yang ini aja gitu, maksudnya yang berkaitan sama itu aja gitu. Jadi sekarang aku nge-game tuh karena kayak pada bingung, main game gitu. Padahal sebenarnya kan aku suka main game sebenarnya udah lama, cuman karena dulu nggak punya PC jadi fokusnya ke mobile. Gitu, I see. mobile game. Jadi dulu tuh kayak aku sukanya misalnya main PUBG Mobile, Black Desert Mobile, rhythm game di mobile gitu. Karena dulu nggak ada PC. Cuman sekarang kan karena udah PC ya udah, jadi mainnya game-game yang di PC. Gitu. Oke. Ada komentar juga ini sebenarnya di YouTube. Kayak, tapi aku nggak tahu ini apakah Jihan ini bercanda nadanya atau tidak. Kayak tuh humble, tidak pernah flexing. Apakah itu artinya mengejek? Apa iya manis? Apakah itu nadanya mengejek ya sepertinya? Aduh ya Tuhan. Terus ada komentar juga sebenarnya ini terkait dengan kamu main mobile tadi kayaknya. Kayaknya masih main PUBG. Oh, PUBG Mobile enggak sekarang. Masih ada sih gamenya, tapi belum aku uninstall, cuman belum pernah main lagi. Gitu. Oke, ditanggapi lagi nih dari Jihan. Serius aku nggak bercanda. Ditanggapi juga dengan Nato. Apa iya? Kamu teh emang humble atau ini? Aku sudah bilang aku aslinya baik hati dan tidak sombong dan menabung. Oke. Ada yang komentar juga ini di kolom chat. Menurutku kalau VTuber nunjukin muka kayak ngerusak fantasinya. Oh. Apakah Anda mau berdebat mengenai ini? Enggak. Aku justru begini. Aduh, dan lama lagi nih. Soalnya nih ada pro kontranya nih. Ada orang yang ngerasa nggak apa-apa kalau misalnya gue ngepost cuman misalnya dikasih stiker doang atau apa gitu, itu menurut dia nggak nunjukin muka. Cuman buat aku ya kalau emang dia udah strict, maksudnya udah milih jadi VTuber ya kalau bisa jangan apa ya, ibaratnya jangan sampai menunjukkan mukanya lah gitu. Karena kan apa ya, VTuber ya untuk orang-orang yang kayak misalnya kayak aku yang suka nonton VTuber ya, aku ngeliat VTuber ya memandangnya ya dia karakternya begini. Personanya ya. Personanya, aku nggak mau tahu dia aslinya kayak gimana gitu. Oke.
Ini apa lagi? Ada pertanyaan dari Nusa Kira lagi. Apakah VTuber itu seorang Chunibyo? Itu apa? Hah, Chunibyo? Chunibyo apa? Waduh, juga gak tahu. Apa tuh? Kamu kan wibu. Itu apa? Aku kan wibu pinggiran aku. Wibu gak tahu. Aku nggak tahu ya itu apa Chunibyo. Apa tuh? Coba kasih tahu dong Chunibyo. Itu kayak anak SMP. Hah? Teriak-teriak Chidori. Semakin tidak mengerti. Tapi kan BTW yang tadi kamu bilang yang VTuber itu kan itu menurut kamu ya. Kan orang lain kalau misalnya tidak setuju ya nggak apa-apa. Kan itu pendapat aku. Tidak harus memaksakan pendapat orang lain kan. Yes, betul. Itu personal opinion aja. Oh, gitu. Ini orang ya bebas lah, orang mau VTuber lain mau melakukan apa ya itu bebas. Tapi kalau untuk aku ya nunjukin handcam it's okay lah. Tapi kalau misalnya udah kayak mukanya ke-spill sedikit itu bahaya sih. Oke. BTW ini ada aku baca komentar sebentar dari YouTube ya. Enggak sih, beneran kayak mah humble banget. Dengan ikon love, emote love dan juga tangan seperti ini. Aku nggak punya duit, Jihan, jangan gitu dong. Aku nggak punya duit, aku nggak bisa traktir kamu. Terus ini dibantu oleh J. Ackerman dan juga Nato Evoker. Juni itu kayak fantasi over hobby or trying to realism their fantasy. Dari Nato, Chunibyo itu orang delusional sama karakter fiksi yang di kepalanya doang. Oh, halu basically. Oh, halu, orang halu. Iya, halu kan ya. Delulu gitu ya. Kayak tiba-tiba teriak berubah jadi belalang tempur, tiba-tiba berubah jadi nagari. Jadi maksudnya apakah VTuber itu seorang jenis? Mungkin artinya begini ya, apakah VTuber itu jangan-jangan emang personanya yang seperti itu ya, punya imajinasi lain di kepalanya begitu. Halu delulu. Bisa jadi begitu. Kalaupun aku nggak VTuber juga aku orangnya halu. Capek. Sudahlah, lelah kita. Aku lanjut kayaknya. Emang elu kelakuan, hari-hari halu. Halu itu halu itu nggak apa-apa. Halu tuh bikin bahagia. Selama tidak mengganggu orang lain. Iya betul. Selama tidak melewati batas, halu itu sah aja. Halal. Ada komentar lagi nih di YouTube. Nah iya, kayaknya emang suka halu itu banget beneran. Ya kan, bener kan? Aku real life halu. Real life di VTuber, di streaming halu. Kerjanya halu aja pokoknya. Lelah dengan gestar kita hari ini. Kita lanjutkan. Ini jangan-jangan terakhir. Oh tidak. Ini pertanyaan selanjutnya dari aku. Kamu bisa bandingkan dirimu dengan 3-6 bulan atau setahun yang lalu kah? Wah, bandingnya. Ya. Mungkin dulu aku komunikasinya masih kaku. Aku tuh nggak gampang untuk komunikasi sama orang gitu. Jadi dibandingkan sekarang aku lebih luwes, gimana ya ngomongnya, lebih better lah at communication. Oke. Itu yang aku rasain sih. Sama apa ya? Gak ada lagi sih, aku bingung. Aku tidak tahu apa yang berubah dari aku sekarang. Kayak masih bodoh-bodoh aja. Lebih luwes dan tidak kaku seperti dulu. Gitu kata Jay. Aku tadi pikir kamu tuh bakal jawab yang tadi loh. Kamu tuh sekarang basically kayak tidak peduli lagi dengan angka basically. Iya. Ya begitu. Lebih gak insecure dengan hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan gitu. Seperti angka, viewers, atau seperti membanding-bandingkan aku dengan VTuber lain di luar sana misalnya gitu. Gitu. BTW aku mau tahu dramanya dong sedikit. Ini berkaitan dengan komentar di kolom chat room.
Dari Nato juga, I can vouch Kaya sekarang lebih santai bawaan streamnya. Emang dulu kamu gimana? Dulu overthinking banget. Oh, gitu. gitu gimana? Ya itu insecure, lebih insecure ke diri sendiri karena gimana sih kayak ngelihat yang aku lihat tuh kayak VTuber lain tuh yang cewek apalagi ya, Ya. terutama yang cewek itu tuh kan mereka apa ya kayak banyak gitu loh skillnya, kayak misalnya bisa suaranya jadi imut, terus bisa nyanyi, terus ada atau nggak bisa ASMR segala macam, sedangkan I'm not that kind of person gitu. Oh, I see. Iya, dengan mereka punya banyak kemampuan itu, mereka juga punya apa sih viewer yang loyal gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya bisa, mereka itu bisa dapat kayak rata-rata mungkin di angka belasan, puluhan bahkan ya. Kan kalau dibandingin ke sini, kok aku cuma segini-segini aja ya gitu ya. Nah, kayak dulu tuh aku mikirin itu banget. Aku bahkan sampai makanya terus abis itu kan belum lagi aku dapat yang hate comment itu kan, yang kayak lo nggak pantas jadi VTuber, suara lo nggak pantas gitu kan, kayak gitu. Kasarnya gitu lah dia ngomongnya, intinya gitu. Itu juga jadi makin kepikiran kan, anjir emang VTuber cewek tuh harus banget begitu ya, dalam hatiku begitu. Kayak emang harus yang kawaii gitu, kayak dikit-dikit misalnya gitu, atau kayak gitu-gitu. Yang gue mikir jadi insecure ke diri sendiri. Cuman sekarang ya udah aku lebih ke ya ini aku ya, kalau misalnya emang nggak suka sama stream aku, bebas datang ke stream yang lain, jangan ke sini. Oh, gitu. Setuju. I don't wanna force someone untuk stay di stream aku cuman karena ngelihat wah VTuber nih pasti bakal begini tuh, enggak. Karena aku sering bilang kok ke orang-orang kalau misalnya ada yang di chat itu, jangan berekspektasi lebih kalau aku lagi main game atau apa, karena ya aku mainnya seperti ini gitu. Nggak yang kayak yang lain, dan aku juga nggak yang suaranya kayak VTuber cewek yang di luar gitu. Oke. Aku setuju. Aku juga akhir-akhir ini sebenarnya merasa begitu. Berat sih sebenarnya di awal-awal menjalaninya. Susah kan ya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kan ya mau gimana lagi ya? Ya, mana ya udahlah, sekarang udah bodo amat juga. Betul. Ini ada komentar juga sebenarnya di kolom di YouTube dari Jihan. Wah, siapa tuh yang komen minta dijadiin Eskiko? Tadi dia sebenarnya nggak ngomong yang lain juga itu. Tapi kayaknya Jihan tadi belum datang. Tadi dia cerita apa ya? Masalah yang dia main Apex. Terus ada yang bilang, mending main Genshin aja, gak usah main Apex. Kan lawak kali, dia siapa? Gitu. Kita sama-sama ngomong begitu bareng. Tapi gak jodoh. Iya. Gitu deh. Tapi gak jodoh. Waduh. Flip-flop apa kita flip-flop? Anjir, itu zaman kapan ya flip-flop? Aku pikir flip-flop itu artinya sendal. Bukan, ada game yang flip-flop itu. Oke. Yang kayak gitu biarin aja. Sejujurnya kalau masih aku mau ngikutin cerita ini juga, tapi aku kayaknya tidak pernah dapat yang begituan. Sejujurnya sampai sekarang. Nah, masalahnya dia DM aku di Twitter. Betul, maksudnya dia DM aku di Twitter. Sejauh ini aku streaming yang paling parah itu stream viewer itu kayaknya nyinyir. Nyinyirnya bukan yang nyinyir tuh kayak apa sih? Ada sih satu akun yang nyinyirnya itu aku lagi main game kayaknya, tapi dia nyerocos terus. Mungkin kayak backseating, tapi dia tuh nggak ngerti kita main game apa. Karena aku gamenya banyak kan satu sesi. Yes. Kan ganti-ganti, orang juga nggak tahu ini game apa dia lagi main. Jadi begitu sih aku ngelihatnya, kayak males, tapi aku biar aja. Kayak ala bocil kematian gitu loh, tapi aku biarin aja. Bocil kematian. Ya itu juga kadang-kadang kalau sekarang ada yang kayak gitu juga aku cuman ya udahlah gitu, biarkan aja gitu. Toh juga kalau misalnya ntar aku udah responnya agak cuek atau apa, dia juga pergi sendiri. Betul. Ya kan, nggak perlu kita kasih perhatian lebih lah yang kayak gitu. Justru dia malah kesenangan kalau yang kayak gitu. Kalau ini di stream ya gitu maksudnya. Kalau kayak aku kan kemarin komennya kan di Twitter, jadi ya aku langsung blok aja udah. Kalau itu. Oke. Ini kira komentar, gue nggak parah toh.
Kita ini sebenarnya nyinyir, tapi pertanyaannya juga tidak nyambung mostly. Tapi ya gimana ya? You are still in okay. Tapi kan kamu tuh kayaknya emang tabiatnya suka jahil gitu ya. Emang anaknya suka begitu, tapi ya udah, biar aja. Kan udah kenal Kira sudah lama sekali kayaknya. Selama itu tidak melewati boundaries. Iya, kalau udah lewat It's batas okay. ya aku. Tapi jarang sih kayaknya aku ketemu orang yang lewat batas. Udahlah, kita lanjutkan. Pertanyaanku selanjutnya, kalau begitu, achievement yang sudah diraih selama di Twitch adakah? Aku pikirnya ada 2 sih. Yang satu mungkin Avi kamu, sama satu lagi waktu itu aku pernah komen. Yang kamu dapat follower berapa begitu golnya lawak. 666 atau 555, aku lupa berapa. Oh, yang 666. Ya. Ya 666. Itu lebih kayak karena aku ulang tahun di tanggal 6. Oh, bulan 6. Bulan 6. Bukan tahun 66. Enggak, tanggal 66. Iya, bukan tahun 66 kan ya? Emang ada tanggal 66? Bukan. Tanggal 6 bulan 6 tahun 66. Oh, enggak. Anak setan dong aing. Oke. Enggak. Bulan 6 tanggal 6. Jadi 6 tuh kayak ibaratnya kayak lucky number buat aku gitu. Jadi waktu itu makanya pas nyampe ke followers 666 tuh kayak wah, ini angka bagus gitu. Kayak aku seneng aja gitu. Nggak ada meaning lain sih, cuman gitu dah. Sama ya itu pas Avi. Seneng banget sih pas Avi. Kayak berasa wah, ternyata selama ini bodoh-bodoh di stream ada ininya, ada hasilnya. Ada lawak tuh. Karena selama ini bodoh-bodoh di stream ada hasilnya. Gak sia-sia dari masa depan buat menjadi VTuber, ada hasilnya kan Avi. Aduh. Iya, tapi tadi aku gak tahu Jihan apakah tadi datang atau enggak. Tapi tadi aku bilangnya tahun 66, bisa jadi tahun 2066, bisa jadi tahun 1966, tergantung. Kalau tahun 66 nyinyi dong saya. Soalnya kan tadi kayaknya sebenarnya tadi cerita asal mula karakternya. Tadi dia cerita udah bagus-bagus, cool di awal katanya. Ia adalah seorang assassin dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mencari classified data bla 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 bla. Kemudian tiba-tiba, tapi aku nggak ada duit guys, jadi aku jadi VTuber dulu ya, cari duit. Buyar segala yang cool, yang keren-keren tadi di awal. Tapi ya boleh lah, kita kembalikan dari tahun 2066. Oke. Ada komentar juga. Dia lahir tanggal 6 bulan 6 jam 6 pas deket mau maghrib, pas emang jamnya jurik dikurung pas maghrib. Kamu lahir tanggal jam 6? Enggak tahu, aku enggak tahu lahir jam berapa. Tapi kan di sertifikat lahir ada ya? Tapi aku enggak tahu. Aku enggak lihat. Enggak tahu. Ntar aku tanya, kepo jadinya. Oke. Tapi kayaknya enggak jam 6 deh. Enggak. Siapa tahu kan? Waduh. Ntar bener lagi kayak si J, aku bilang yang jamnya jurik lagi. Kan bisa jadi pantesan begini ya. Bisa jadi jam 6 pagi kan? Oh ya, bisa jadi jam 6 pagi. Ya who knows. Apalagi kayak yang sekarang di TikTok lagi populer itu ya, lagi populer. Apa tuh? Yang you don't know who I am, but I know you. Itu loh yang kamu nggak lewat itu kah di TikTok? Di TikTok itu kan nggak ada. FYP ku tarot semua Mas Adli. Agak lain ya. Aku di TikTok kan akhir-akhir ini sering ada yang misteri gitu loh. Kayak aku misalnya aku pernah foto sama jodoh aku di belakang di beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba di beberapa tahun sekarang aku ternyata jodoh aku tanpa sadar gitu loh. Oh iya, aku pernah sih kayak ngeliat itu, tapi aku nggak tahu deh kalau bisa ya, nggak tahu sih. Bisa jadi. Iya kayak gitu kan itu lumayan ya. Siapa tahu kamu memang ternyata lahir di jam 6. Kan kamu nggak tahu. Ntar aku tanya deh. Oke. Mak lahir jam berapa mak? Gak gitu. Agak lain. Nah, ini pertanyaan aku terakhir kayaknya di segmen 3. Ada goal dan plan kah untuk di masa depan? Serta ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Kalau di Twitch goalnya sudah pasti pengennya one day, someday partner. Wow, tapi itu susah ya sejujurnya. Ya
Ya namanya juga mimpi ya kan, ya nggak apa-apa mimpi sejauh-jauhnya. Ya pengennya sih partner. Oke. Karena sebenarnya sih jadi streamer aku enjoy gitu. Kayak walaupun susah ya di negara kita ini untuk menjadikan hobi ini menghasilkan ya gitu kan. Cuman kan who knows bisa gitu kan. Oke. Jadi pengennya sih gitu. Apa lagi? Ya amin aja dulu. Aku juga. Semoga ya. Amin. Apa lagi ya? Gak tahu, aku bingung. Tahun ini kamu nggak ada plan apa-apa kah di stream? Tahun ini gak ada sih. Paling kalau misalnya tahun ini bisa nyampe 1K followers, maybe aku bakal adain karaoke stream. Oh. Karena aku belum pernah sama sekali ngerayain yang kayak gitu-gitu. Oke. Bahkan yang affiliate yang setahun kemarin tuh aku nggak ngapa-ngapain karena sakit. Pas sakit gitu. Jadi aku kayak udah telat juga gitu. 1K follower. Jadi mungkin mungkin ya mau bikin, entahlah, mungkin karaoke stream, mungkin yang lain. Aku belum ada ide lain selain karaoke stream. Atau mungkin giveaway, mungkin I don't know. Dia masih bingung. Ini si Jay komentar di kolom chat sebenarnya 1K follower dia kayang mas. Dia mah nggak perlu 1K follower, tinggal ganti PNG doang jadi kayang itu. Astagfirullahaladzim, nggak gitu. Nggak, Jay jangan bikin gua keluar kata-kata kotor ya di sini ya. Mata. Oke. 1K follower cover lagu, Kay. Oh, pernah kah coba itu? Ada rencana sih. Kok tahu sih Nato? Kok gitu? Tapi kalian kan sudah kenal sejak lama ya, udah setahun lebih ya. Kadang-kadang soalnya aku tuh suka sama Nato tuh suka kayak same brain cell gitu loh. Kadang-kadang suka apa yang aku pikirkan dia gitu, atau tiba-tiba nyoplos aja gitu. Same brain cell itu agak lain ya. Kayak jadi kalian tuh kayak berbagi sel otak bersama. Jadi makanya aku tuh belakangan ini jujur aku ada kepikiran mau cover lagu. Cuman aku kayak masih nyari-nyari kayak lagu apa. Terus kayak ya buat kayak ngerayain apa gitu kan. Karena aku nggak mau kayak cuman asal tiba-tiba langsung kasih gitu. Kayak pengen ada sesuatu yang di celebrate lah gitu. Terus tahu iya. Kok lu bisa nato ini emang. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan yang impian dan harapan, ini ada pertanyaan dari viewer Milky Play menanyakan, halo kayak makanan favorit apa? Makanan favorit banyak. Top 3 Indomie. deh. Indomie yang mana? Kan luas. Indomie goreng. Oke, yang Indomie original goreng. vanilla kah? Original. Pizza. Pizza. Yes, pizza. Sama satu lagi, I do really like barbecue. Barbecue. Yes. Aku sejujurnya belum pernah barbekyuan seumur hidup. Pokoknya daging apa aja deh dibakar, aku menerimanya dengan senang hati dan lapang dada, jiwa raga. Kayak barbecue. Kalau misalnya kayak makan all you can itu, wah aku siap siaga deh. Mau aku baru bangun tidur masih belekan juga, yuk gas. Agak lain. Pokoknya yang penting daging. Oke, kita kembali kayaknya ke pertanyaan aku tadi. Ada impian harapan yang belum terrealisasi kah? Apa ya, impiannya? Membahagiakan orang tua. Ya, baik. Baik kok. Sukses. Buat aku sekarang aku merasa aku belum sukses. Oke. Gitu. Ya udah sih, paling itu aja. Oke. Aku nggak kepikiran yang lain soalnya. Oke. Brainless kan anaknya, sulit emang. Kenapa mesem-mesem?
Gak mau. Ini BTW ada lanjutan komentar dari yang tadi sebenarnya buat masalah barbecue. Bakar sate dihitung barbecue nggak? Ya. Dihitung barbecue sih, bisa sih. Ya tetap. Daging kan itu ya. Ya dibakar sih. Ya dibakar sih. Ya bisa lah. Sate juga aku menerima dengan lapang dada. Sate kambing ya tapi. Sate ayam kenapa? Suka. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau misalnya disuruh milih, aku lebih prefer kambing. Oke. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer dan tidak ada pertanyaan dari viewer, kita break lagi ya. Kita akan dengarkan 3 lagu setelah ini. Kemudian nanti akan masuk ke segmen terakhir, yakni segmen keempat. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada 2002 dari Anne Mary. Sebentar, nih siapa tadi yang request ya? Aku mau request Boleh, tapi nanti aku putarkan berarti. Siapa yang request tadi ya? Gak apa-apa. Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Boleh deh, sama ini aja. Boleh request banyak nggak? Maksimal 2 sih per akun. Aku setnya. Ya udah, nggak. Aku satu lagi deh. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Tadi siapa yang request ini ya? Aku lupa. Oh ini. Tadi ada 2 lagu sebenarnya. Bukan, ada 3 lagu setelah ini. Ada 2002 dari Anne Mary. Ini tadi request oleh Yoza Anugrah. Kemudian ada... Siapa ini yang request tadi? I really want to stay at your house. Lagu Cyberpunk tuh mantap. Dari Rosa Walton, Haley Coggins. Tapi siapa yang request? Aku lupa. Tadi kalau nggak salah. Oh ini Nusa Kira. Kemudian Nusa, tadi ya. Ada request lagi, satu lagi dari Nato Evoker Show dari Ado. Wow. Oke, kita akan dengarkan 3 lagu terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen terakhir, yakni trivia serta closing mark dari Keia. Wow, panjang juga. Oke, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.